Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Nurse Muhammad Toha, Skep Mkep, selaku Koordinator Program Studi D3 Fakultas Keperawatan Universitas Jember Kampus Pasuruan. Nurse Syaifuddin Kurnianto, Skep Mkep, Nurse Diki Endrian Kurniawan, Skep Mkep, Nurse Eko Prasetya Widianto, Skep Mkep, Nurse Eri Kusuma, Skep Mkep, selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal saya dengan judul Keperawatan pada pasien vulnus laceratum dengan resiko infeksi yang mendapatkan teknik debridement di IGD RSUD Dr. Sudarsono. Sebelum lanjut, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Syanazia Risti, NIM 222-303-102-032 dari Prodi D3 Keperawatan Kampus Pasuruan Universitas Jember. Adapun pokok pembahasan dalam presentasi ini yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan teori, bab 3 metodologi penelitian. Langsung saja pada bagian pendahuluan. Latar belakang dari penulisan studi kasus ini adalah vulnus laceratum atau luka robek adalah jenis luka terbuka yang terjadi akibat trauma mekanis seperti kecelakaan, jatuh, atau luka akibat benda tajam yang menyebabkan kerusakan pada kulit, jaringan termasuk pembuluh darah dan saraf yang berakibat perdarahan dan risiko infeksi jika tidak ditangani dengan tepat. Di Indonesia, prevalensi luka adalah 25,4%, sedangkan prevalensi cedera adalah 8,2%. 15 provinsi memiliki prevalensi cedera lebih tinggi dari angka nasional. Kecelakaan sepeda motor adalah penyebab cedera terbanyak kedua, yaitu 40,6%, diikuti oleh cedera akibat jatuh, yaitu 40,9%. Cedera lainnya memiliki proporsi yang sangat kecil. Resiko infeksi pada luka robek dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti tingkat kebersihan luka, durasi waktu antara kejadian luka dengan pemberian pertolongan pertama, jenis mikroorganisme dan jumlahnya yang masuk ke luka serta status imun pasien. Luka robek yang terkontaminasi dengan kuman patogen dapat berkembang menjadi infeksi yang menyebabkan peradangan, demam, atau bahkan sepsis jika tidak ditangani dengan tepat. Pentingnya intervensi keperawatan dalam kasus vulnus laceratum dengan resiko infeksi mencakup beberapa tahap, yaitu pembersihan luka, pemberian antibiotik jika diperlukan, pemantauan tanda-tanda infeksi, serta edukasi kepada pasien tentang cara perawatan luka yang benar. Perawatan luka yang efektif dilakukan pada resiko infeksi yaitu salah satunya teknik debridement dengan mengangkat benda asing ataupun jaringan nekrosis pada luka agar mempercepat proses penyembuhan. Rumusan masalah terkait studi kasus ini adalah bagaimana pemberian asuhan keperawatan pada pasien vulnus laceratum dengan resiko infeksi yang mendapatkan perawatan teknik debridement. Tujuan studi kasus ini adalah memberikan asuhan keperawatan pada pasien vulnus laceratum dengan resiko infeksi yang mendapatkan perawatan teknik debridement. Manfaat penelitian ini adalah bagi perawat sebagai referensi dan acuan keperawatan dalam tata laksana resiko infeksi pada pasien vulnus laceratum dan bagi pasien dan keluarga untuk pengetahuan kepada klien dan keluarga tentang perawatan resiko infeksi pada vulnus laceratum. Kemudian bagian kedua tinjauan pustaka yaitu konsep vulnus laceratum. Vulnus laceratum atau lebih dikenal dengan luka robek merupakan jenis luka terbuka yang terjadi karena robekan pada kulit dan jaringan di bawahnya. Luka robek sering terjadi akibat kekerasan yang melebihi elastisitas kulit atau otot. Ciri-ciri vulnus laceratum meliputi bentuk yang tidak teratur dengan tepi luka biasanya tidak rata dan mungkin terdapat kerusakan pada jaringan di sekitar luka. Pada luka yang lebih besar, kemungkinan dapat menyebabkan perdarahan yang signifikan. Penyebab utama vulnus laceratum adalah trauma benda tumpul seperti benturan benda keras, benda tajam seperti pisau atau pecahan kaca, dan kecelakaan, misalnya kecelakaan lalu lintas dan jatuh. Selanjutnya, konsep debridement. Debridement adalah menghilangkan bahan nekrotik, kropeng, jaringan mati, cairan serosa kering, jaringan yang terinfeksi, biofilm, epidermis berlapis, nanah, hematoma, benda asing, fragmen tulang, dan kotoran lainnya yang keberadaannya memperlambat penyembuhan luka.
Menurut pedoman Asosiasi Manajemen Luka Eropa, debridement yang dilakukan dengan benar dan meningkatkan mikrosirkulasi pada luka, mengurangi peradangan, dan menurunkan tingkat metaloproteinase, menstimulasi tepi luka dan epidermis, mengurangi bau yang tidak sedap, dan mengurangi risiko infeksi, serta meningkatkan kualitas hidup pasien. Selanjutnya, hubungan resiko infeksi dengan vulnus laceratum. Vulnus laceratum memiliki resiko infeksi yang signifikan karena karakteristiknya yang melibatkan robekan jaringan. Karena luka yang berkarakteristik tepi tidak rata dapat mengakibatkan bakteri dan patogen lainnya masuk ke dalam tubuh. Infeksi pada vulnus laceratum dapat terjadi karena kontaminasi luka dengan kotoran, bakteri, atau benda asing. Faktor-faktor yang meningkatkan resiko infeksi pada vulnus laceratum yaitu kedalaman dan luas luka, kondisi kebersihan luka, penanganan luka yang tidak tepat dan tidak dibersihkan dengan baik. Gejala infeksi pada vulnus laceratum adalah terdapat kemerahan, pembekakan di sekitar luka, teraba panas atau hangat pada luka yang infeksi, terdapat pus, cairan atau nanah, dan nyeri yang meningkat. Selanjutnya, bagian ketiga yaitu metodologi penelitian. Lokasi dan waktu penelitian dilaksanakan di RSUD Dr. Sudarsono Kota Pasuruan dan waktu penelitiannya kurang lebih dilaksanakan selama 6 hari. Subjek penelitian adalah pasien yang mengalami vulnus laceratum dengan risiko infeksi dan desain penelitiannya menggunakan pendekatan studi kasus yang ditulis secara deskriptif. Selanjutnya, prosedur penelitian dimulai dari membuat proposal penulisan dan menggunakan metode studi kasus. Setelah proposal diuji oleh tim penguji, proposal penulis dilanjutkan dengan pengumpulan data menggunakan pendekatan asuhan keperawatan yang mencakup pengkajian, merumuskan diagnosa keperawatan, membuat rencana tindakan keperawatan, melaksanakan tindakan keperawatan, evaluasi, dan pendokumentasian terhadap kasus yang menjadi subjek penelitian. Pengumpulan data dan penelitian dilakukan dengan wawancara, observasi dan pemeriksaan fisik, serta studi dokumentasi. Pengumpulan data penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data, mengelompokkan data, interpretasi data, dan melakukan kesimpulan. Selanjutnya, like etika penelitian. Yang pertama, anonymity, yaitu menjaga kerahasiaan mengenai identitas subjek penelitian dengan tidak menuliskan nama lengkap, melainkan diganti dengan inisial atau kode dari nama klien. Confidentiality, merahasiakan informasi atau data yang diberikan oleh klien atau keluarga. Informed consent, dengan kesepakatan peneliti dan subjek penelitian melalui lembar persetujuan. Baik, itu saja yang bisa saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.